Iya, Pak. Berarti sudah tampilan. Ada, Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah terakhir ya. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan di Departemen F&B. Kan kamu Departemennya F&B, jadi kita fokus jangka pendeknya kita mengerti tentang laporan keuangan di F&B itu seperti apa ya. Kita lanjut. Jadi nanti di setiap bulan itu Departemen Akunting akan kirim report ke semua departemen. Salah satunya adalah report dari Departemen F&B. Tampilan reportnya kurang lebih seperti ini. Ini dari sisi revenue ya. Nanti ini nyambung ke bawahnya ada cost, ada expense karena besar jadi saya potong. Nah, biasanya di Departemen F&B itu nanti ada gabungan dari outlet masing-masing. Dari sini misalnya coffee shop-nya, terus ada lounge-nya, ada room service, ada pool bar, dan ada banquet. Jadi F&B Consolidate itu adalah gabungan laporan keuangan dari seluruh outlet F&B ya. Jadi kalau ada outletnya ada 5, ya di sininya ada 5. Gitu. Ada coffee shop, lounge, dan sebagainya ya. Nah, ada beberapa hotel yang kitchennya jadi satu. Kalau kita kitchennya jadi satu, kita kan nggak bisa ngebagi cost-nya tuh karena buat masak bangket, buat masak coffee shop jadi satu outlet dari kitchennya satu. Ya, jadi biasanya kita akan membagi nanti food cost-nya yang di bawah ini berdasarkan persentase aja dari revenue ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, dalam P&L itu revenue dibagi dua ya, ada food, ada beverage, dan ada other income. Nah, other income itu masuknya apa? Kayak sewa ruangan, room rental. Misalnya kan ada ada ruangan meetingnya dipakai hanya buat gereja gitu ya. Misal hari Minggu dia hanya dipakai untuk ruangan doang, nggak ada jualan F&B-nya. Atau bisa juga dipakai untuk misalnya eh, sewa alat-alatnya FB gitu kan. Jadi pokoknya FB ada income itu adalah revenue di luar dari yang pokok ya, di luar dari makanan dan minuman yang relasinya ke F&B. Ya tadi bisa sewa ruangan doang atau sewa alat atau misalnya ada sewa apa ada biaya internet kalau internetnya dicas atau sewa infocus dan sebagainya ya. Nah, dari departemen F&B ini nanti kita lihat revenue sebulannya. Ini ceritanya revenue-nya 2,7 miliar dalam tahun berapa nih? Mungkin tahun 2018 ceritanya ya. Budgetnya 2,9. Berarti dia di bawah budget ya, karena budget food-nya 2,7. Budget food-nya 2,9, dia cuma achieve 2,7. Sedangkan bulan lalu dia achieve 2,6. Jadi compare ke bulan lalu, outlet revenue food-nya di atas bulan lalu, tapi di bawah budget. Dibanding ke compare ke tahun lalu, ternyata masih di bawah juga. Mungkin tahun lalu lebih rame. Kita lihat sini lebih rame, oh ternyata lounge-nya. Terus ada coffee shop, tapi nggak terlalu gede gitu ya. Begitu juga dengan beverage. Beverage kita compare sama actual bulan berjalan. Ini kan misalnya bulan Oktober tahun 2018 di compare dengan budgetnya. Ini juga below budget ya, budgetnya 172, tapi actualnya cuma 128. Berbanding ke bulan kemarin juga ternyata masih di bawah. Bulan kemarin bagus 137. Tapi dibanding dengan tahun lalu, dia di atas tahun lalu. Tahun lalu cuma 90, tahun ini 128. Nah, ini yang per bulan, ini yang year to date. Year to date itu berarti sampai dengan bulan ke sekarang, dari Januari nyampe Oktober, karena ini bulan 10 ya. Atau ini bulan 6, nanti saya lupa nih. Oh, ini September sampai bulan 9 berarti ya. Jadi dari Januari nyampe bulan September, ini revenue-nya 23 miliar F&B-nya. Actual-nya ya. Di compare ke budget, oh budgetnya ternyata tinggi nih 26. Dia masih below 3 miliar ya kurang lebih. Di compare ke tahun lalu,
juga di below. Tahun lalu 23,9, tahun ini 23,2. Nah, biasanya nanti di laporan keuangan kita harus bikin analisa kenapa revenue kita di bawah budget. Itu harus ada alasan, dan alasannya harus ada supporting dokumennya ya, nggak bisa mengarang indah gitu. Jadi alasannya misalnya tahun lalu banyak grup meeting, tahun ini mungkin dilarang meeting di hotel misalnya sama pemerintah jadi sedikit. Nah, itu harus ada data pendukungnya, angkanya berapa segala macam. Jadi nggak bisa cerita gitu ya, harus ada supporting dokumen. Terus kenapa dibanding tahun lalu lebih kecil juga harus ada cerita. Nah, makanya di setiap laporan kita harus ngecek tahun lalu ada eventnya apa aja nih gitu ya. Kalau ngelihat dari banketnya sih hampir sama, 17 miliar, 17 miliar. Tapi ternyata coffee shopnya turun 400 juta dan sebagainya. Nah, analisa-analisa ini dibutuhkan bagi Departemen F&B, bagi GM, untuk bikin kebijakan kira-kira ke depan, bikin budgetnya harus seperti apa, terus bulan depan kira-kira untuk ngejar kekurangan budgetnya nih, ini kan kurangnya 3 miliar lah katanya ya. Kira-kira apa nih yang harus dicapai mulai dari bulan Oktober, November, Desember untuk achieve bisa angkanya sampai ke budget. Tapi ada juga kalau toh ini udah nggak mungkin kekejar ke budget karena mungkin udah sisanya tinggal 4 bulan, 3 bulan. Ternyata bulan depan juga tidak terlalu signifikan misalnya revenue-nya. Nah, itu tetap analisa-analisa itu harus kamu simpen atau ditulis di dalam laporan. Jadi waktu kita presentasi, misalnya kamu jadi FB Director, FB Manager, kamu presentasi di depan GM, presentasi di depan owners, tentang Departemen F&B, ya kamu harus cerita kenapa ini below budget, alasannya apa. Kalau achieve juga karena program-program apa yang berhasil dan sebagainya ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada, saya Belum, lanjut ya. Bang. Nah, setelah revenue, di bawahnya itu ada food cost ya. Ada food cost, ada beverage cost. Ini sama kalau misalnya kitchen yang saya sampaikan tadi, kalau kitchennya dipisah, misalnya lounge punya kitchen sendiri, misalnya lounge-nya di lantai 20, kitchennya di lantai 2, berarti kitchennya dipisah nih. Jadi kita bisa ngitung food cost-nya. Tapi kalau kitchennya satu, tapi outletnya banyak, ya nanti food cost-nya kamu baginya dasarnya dari persentase revenue aja ya. Ingat ya, pesan saya itu tadi ya. Nah, food cost ini nanti dihitung masing-masing outlet berapa. Karena ini kitchennya udah dipisah, jadi gampang. Ternyata food cost totalnya 526 atau 19,4%. Compare ke budget, oh dia masih below, bagus. Tapi karena revenue-nya juga below tadi ya. Revenue-nya tadi below-nya bagus nih. Below-nya 200 juta, tapi apa namanya? Apa food cost-nya bisa below 200 juta juga. Berarti chef-nya bisa maintain cost nih. Jadi dari total revenue below 200 juta, food cost-nya juga bisa below 200 ya. Ini ada satu contoh program yang dilakukan chef atau F&B director ya. Nah, setelah sama kita compare ini bulan actual berbanding budget dalam bulan September, actual berbanding bulan lalu, ini di atas bulan lalu, dibanding tahun lalu, di atas tahun lalu. Nah, year to date-nya Januari sampai September, food cost-nya 6,8, 6,4, budgetnya 7,8. Secara nilai absolut dia di bawah. Secara nilai absolut dibanding tahun lalu juga di bawah. Tapi revenue-nya kita lihat dibanding tahun lalu, oh juga di bawah juga jauh ya. Jadi kalau food cost, belum tentu kamu saving ini menunjukkan keberhasilan. Lihat dulu turunnya revenue-nya berapa gitu ya. Kalau di atas revenue-nya turun 100, terus food cost-nya bisa turun 50, berarti setengahnya itu bagus. Tapi kalau di atasnya turunnya 200, food cost kamu turunnya cuma 20.000, ya berarti kamu tidak bisa memanage food cost-nya dan sebagainya. Beverage cost juga sama ya, jadi kita sama, kita memaintain masing-masing outlet kan mungkin ada barnya sendiri-sendiri, nanti kita compare bulan berjalan, September berbanding budget, wah ini jauh banget nih, berbanding last month juga jauh, berbanding last year juga jauh ya. Mungkin penjualannya memang beverage-nya sedikit, coba kita lihat beverage-nya jualannya.
128 ini ya. Tapi dibanding tahun lalu dia di atas, tapi beverage cost-nya di bawah, bagus nih berarti. Beverage cost-nya. Mana ini beverage? Beverage-nya kan 740. Beverage-nya 20 berapa nih? Oh, ini totalnya ya, sorry. Nah, selanjutnya kita compare ke payroll juga ya. Tadi udah compare cost, kita compare payroll. Jadi biaya gaji Departemen F&B terdiri dari gaji pokoknya para karyawan, kalau ada bonus, terus biaya makan ya, kan kita ngasih makan di employee dining room ya. Terus kalau ada transport allowance, ada tunjangan transport, tunjangan asuransi kesehatan, pajak 21 dan sebagainya. Nah, breakdown dari payroll nanti di total. Ini misalnya bulan September total payrollnya F&B 267. Berbanding budget 393. Dari segi labor cost dia bisa saving ya. Dibanding last month dia juga saving. Mungkin bulan ini dia ngurangin DW-nya atau banyak mungkin kontraknya banyak yang nggak diperpanjang sehingga turun. Dibanding tahun lalu juga masih lebih kecil. Ini bagus berarti dari sisi payroll ya. Tapi kita lihat year to date-nya sama dia di bawah. Berarti dia bisa maintain apa namanya, walaupun kita udah budgetkan payroll-nya 3,5 miliar, tapi actual-nya kita jangan pakai semua ya. Mungkin sebagian aja penambahan karyawannya supaya kita bisa maintain payroll. Ini yang bisa kita maintain, karena kalau food cost yang lain-lain, kadang-kadang tergantung juga kondisi yang lain. Kalau ini kan kita bisa kontrol langsung ya. Kita mau hire atau tidak hire kan kita yang nentuin. Tapi kenaikan harga-harga barang kan kita nggak bisa menentukan, karena itu kondisi market ya, pasar dan sebagainya ya. Setelah komponen dari cost, terus komponen dari payroll, selanjutnya kita akan membahas expense detailnya. Nah, ini adalah other expense. Jadi nanti kalau saya tanya other expense F&B ada apa aja? Ya ada ini, ada uniform, ada music entertainment, laundry, cleaning supply, dan sebagainya ya. Uniform itu biaya seragam. Jadi biaya pengadaan seragam atau biaya cuci seragam masuknya ke uniform. Terus ada musik and entertainment, misalnya kamu di coffee shopnya setiap malam minggu ada band, atau setiap hari minggu di pool ada band. Nah, ini expense-nya masuknya ke music and entertainment. Atau kamu bayar hak hakinya apa namanya, lagu-lagu ya, kita kan harus bayar haknya apa penyanyi gitu ya. Itu masuknya juga ke musik and entertainment ya. Nah, kalau laundry di F&B biasanya itu laundry dari napkin ya. Terus apalagi itu namanya tablecloth dan sebagainya, waktu nyucinya maksudnya ke laundry ya. Cleaning ini biaya untuk cuci, baik cucinya si stewarding misalnya chemicalnya, atau cucinya F&B service jadi nyuci barang-barangnya servis dan sebagainya. Gas supply ya barang-barang yang buat tamu, misalnya amenities, ada apa sih namanya, termasuk tisu segala macam lah yang buat kepentingan tamu ya. Printing kayak bill masuknya ke sini. Terus kalau kamu bikin menu, bikin apa, masuknya di sini expense-nya ya. Jadi kamu nanti ada expense jangan salah masuk, lihat dari nature-nya. Kalau kamu bikin menu, ya masuknya expense-nya ke menu. Kamu nyetak barang bill atau nyetak nyetak menu, masuknya ke menu ya. Ini cetakan yang sifatnya kayak sama stationery, kayak kan anak waiter perlu pulpen atau perlu printer pitanya gitu ya, itu masuk ke printing ya. Decoration, nah, kalau kamu Christmas atau Lebaran kan kita dekor ya, itunya restorannya itu nanti masuknya larinya ke sini ke dekor ya. Bar expense kalau di bar misalnya ada expense tapi jarang biasanya ya. Ini ice kalau kita beli ice cube ya, tapi kan kita banyaknya dari kitchen ya, dari ice cube mesin. Zaman dulu kita sering post-it, sekarang udah pakai email ya. Post-it itu kalau beli perangko, beli materai buat kontrak-kontrak, masuk ke post-it sih. Tapi sekarang kita udah menggunakan email, jadi nggak ada post, apa namanya, perangko lagi gitu ya. Local transportation, misalnya kamu sewa barang, sewa meja, kan ada biaya sewa mobilnya, masuk ke sini. Atau kamu seskol, nggak ada mobil, sewa taksi, ya masuk ke sini ya. Loss and damage, kalau barang-barang pecah belah, akhir bulan kamu hitung masuknya ke sini ya. Biaya telepon, jadi departemen, ya di departemen kan ada telepon, chef punya telepon,
FB Manager ada telepon, mungkin juga dikasih handphone allowance, ini masuk ke sini expand-nya ya. Product testing itu kalau kamu bikin menu baru kan kamu akan dites dulu ya sama tim. Jadi kan menu yang baru itu kan nggak ada revenue-nya dulu kan, itu kan buat dites sama internal, GM, coba, food testing, terus apa lagi, sales dan sebagainya, ini masuknya ke sini. Ya, kalau ini kalau pembelian barang-barang kecil, misalnya stirrer yang nggak gede, yang expand yang nggak besar, yang di bawah 2 juta, kamu masukin ke sini ya. Tapi kalau barang-barang aset di atas 2 juta, masukin ke aset ya. Kalau barang-barang yang bersifat buat membantu pekerjaan yang nilainya di bawah 2 juta, kamu masuk ke household. Miscellaneous adalah biaya yang nggak ada dimasuk ke dalam sini. Misalnya biayanya itu apa ya? Eh, izin gitu. Misalnya kamu bayar izin polisi, di sini kan nggak ada ya. Izin keramaian. Karena nggak ada yang cocok, ya kamu masukin ke miscellaneous. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu banyak nih miscellaneous, jangan kayak gini nih. Sebisa mungkin kamu breakdown. Supaya miscellaneous itu angkanya kecil nanti akhir bulan, jangan gede. Karena ini menjadi buangan biasanya, jadi akun-akun sampah istilahnya. Linen kalau kamu belanja linen ya, belanja tablecloth, belanja napkin, nanti masukin ke linen. Canware kalau kamu beli gelas, beli silverware, segala macam masuk ke sini ya. Ini barang-barang yang sifatnya buat operation ya, oprek, buat operation expenses, barang-barang bangket juga kalau belanja misalnya yang di bawah 2 juta ya, ingetin kalau di atas 2 juta itu masuknya ke aset ya. Kalau di bawah 2 juta masuknya ke expand department. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nah, dari sini kita lihat nih, oh ternyata profitnya 55%. Ini bagus nih. Rata-rata F&B itu profitnya dia paling di 30, paling 40. Ini bisa 55, berarti mungkin F&B-nya bangketnya rame ya. Ini salah satu contoh revenue F&B yang bagus sehingga profitnya gede. Jadi kalau kamu lihat di sini profitnya cukup besar. Year to date-nya juga sama 55%. Tahun budgetnya 54, tahun lalu 54. Jadi cukup bagus eh, hotel ini ya. Ini contohnya. Nah ini ada konsolidasi. Konsolidasi tadi kan seperti saya sampaikan itu adalah gabungan dari masing-masing outlet ya. Nah setelah gabungan nanti kita juga cerita ini FB Other nih. FB Other itu tadi kan sewa sewa apa namanya, sewa meeting roomnya doang, nggak ada F&B-nya. Nah, pembelian apa penjualan sigaret juga masuk ke FB Other ya. Kokage, ada yang tahu nggak artinya kokage? Kokage itu misalnya tamu bawa minuman dari luar, itu kita kenakan cas karena nah, dia kan nggak konsum di dalam. Jadi kita kasih harga, misalnya dia bawa alkohol, alkohol itu misalnya red label harganya misalnya 300.000 di pasar. Kita kenakan koket biasanya cuma 10% atau 5%. Jadi dia bayar gitu ya. Dan dia menggunakan outlet kita, mungkin minjem gelas, minta ice cube, dan sebagainya. Jadi itu masuknya ke cockage ya, revenue cockage. Ini contoh dari F&B ada revenue. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Nah, tadi kan per gabungan, ini per outlet ya. Ini ceritanya bangket. Jadi nanti masing-masing departemen, sectionnya ada sendiri, bangket ada revenue-nya sendiri, ada cost-nya sendiri, tapi ternyata ini kitchen-nya jadi satu nih. Karena cost-nya digabung ke coffee shop. Tapi payroll-nya dipisah karena dia revenue-nya besar ya. Jadi dia mungkin punya tim sendiri, ada tim kitchen sendiri, tapi kitchen-nya jadi satu, digabung gitu ya. Ini sama, ini departemen, expense-nya sama, nature-nya seperti ini, cuman melekatnya ke departemennya, ke bangket, ke section-nya ya. Kayak tadi uniform ya, ini ada seragamnya anak bangket. Terus musik, kalau di bangket ada apa sih namanya, rental alat, band, atau ada event yang pakai musik, kita harus bayar, masuk di ballroom, masuknya ke bangket musik dan sebagainya ya. Jadi ini akun-akun hampir sama semuanya, nanti tergantung dari outletnya. Kalau tadi kan gabungan, oh ini per outlet. Ini expense sama seperti yang saya terangin tadi ya.
Kalau kita lihat di sini F&B-nya, bangkitnya bagus banget nih. Bisa profitnya 90% karena di sini ada food cost-nya larinya ke sana gitu ya. Kalau masukin food cost mungkin di sekitar 50 ya. Oke, ada yang mau nanya sampai bangkit? Pak, Hmm. kalau yang bangket dengan yang FB itu memang harus dipisah ya Pak ya? Nggak bisa digabungin kayak Pak gitu. Jadi kenapa harus dipisah? Biar kamu gampang menganalisanya. Jadi nanti per outlet mana yang menguntungkan, outlet mana yang merugikan. Tapi kalau kamu gabung, waktu kamu mau bikin analisanya susah nantinya. Jadi dari awal, apalagi kalau ada kitchen yang dipisah lebih enak ya. Kalau hotelnya gede gitu kan, burungnya besar, biasanya kitchennya pisah. Kita lebih gampang, food cost mana yang paling boros. Ya biasanya sih bangket lebih, costnya lebih rendah ya, karena banyak wedding ya. Wedding juga kan masaknya harganya mungkin kayak Shangri-La, per packnya itu harganya 1 juta. Mungkin costnya 200.000 gitu ya. Selamat Jadi, pagi, Pak. kenapa, sorry? Selamat pagi, Pak. Oh iya, oke. Nah, jadi kenapa harus dibagi itu? Karena supaya kita gampang analisanya gitu ya. Jadi outlet-outlet mana sih yang paling bagus performanya, outlet mana yang kurang bagus. Nah, outlet yang kurang bagus nanti buat kita bikin action plan-nya apa. Misalnya launch-nya sepi banget gitu ya. Kira-kira launch-nya daripada orang nongkrong satu bartender, satu waiter, tapi tamunya mungkin dalam satu shift kadang-kadang kosong dan sebagainya. Nah, mungkin nanti dipikirin gimana cara mungkin digabung kalau lokasinya dekat ya sama coffee shop gitu ya, supaya payroll-nya nggak besar. Terus semua penjualannya mungkin nggak dari lounge tapi dari service bar gitu ya. Itu adalah analisa kamu nanti action plan-nya seperti apa gitu ya. Baik Pak. Oke, lanjut dari ini ceritanya lounge. Nah, ini kebetulan nih lounge-nya rame, sebulan bisa 500 juta. eh, jadi Januari nyampe September 5,5 miliar. Nah, launch ini berarti ini efektif nih. Gimana bisa jualan sampai 5 juta? Ini harus, kita harus punya event management di sini, harus punya apa kalender event yang apa ya, yang rame sehingga terus-terusan akan meningkatkan revenue di lounge-nya gitu ya. Ini ceritanya salah satu hotel yang lounge-nya cukup ramai, mungkin ada barnya atau mungkin ada live musiknya dan sebagainya. Untuk expense sama seperti yang sampaikan tadi, cuman membedakan outletnya ya, karena ini Meskai ini lounge ceritanya. Jadi ini expense di lounge departemen. Ini sudah bisa didefinisikan karena masing-masing ini sudah ada timnya sendiri, ada restoran manajernya sendiri mungkin di sini, terus ada tim waiter waitressnya sendiri. Jadi expense-nya udah bisa kita split gitu ya. Yang jadi problem kalau kamu nggak punya restoran manager, tapi restoran manager megang 4 outlet, terus waiternya gonta-ganti, yang satu kadang di coffee shop, besok di ini, nah itu eh, kamu nanti pakai persentase aja gitu. Jadi misalnya waiter ada 4, outletnya 4, ya udah dibikin aja satu-satu per outlet. Atau semua expand-nya masuk ke coffee shop, karena coffee shop yang paling gede ya, tergantung pendekatan perjanjian di awal seperti apa ya. Supaya, tapi harus konsisten. Bulan Januari kamu expand di coffee shop, sampai dengan Desember tetap di coffee shop. Jangan giliran Juli, pindahin lah ke departemen ini supaya ini bagus, nggak boleh. Itu nggak konsisten reportnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini room service. Room service ada salah satu revenue juga ya bagi hotel ya. Walaupun nggak besar, ini cuma sebulan 42 juta. Tapi lumayan ini kalau di hotel-hotel bintang 5 kayak Mulia, mungkin jualan sampai miliaran gitu ya. Karena banyak juga tamu yang males breakfast, dia pengen atau malas ke outlet, jadi dia makan lunch, dinernya di kamar gitu ya. Nanti kita kirim. Nah, biasanya kita waktu setup harga ini menunya room service jauh lebih mahal ya dibanding yang di coffee shop menunya. Karena kan ada handling, anak-anak kan harus ngantar ke kamarnya. Jadi jangan bikin harganya sama ya. Harga room service jauh lebih mahal. Karena ada tadi ya, ada biaya untuk transportation ke kamarnya, ada biaya untuk handling
waiter naik ke atas segala macam ya. Belum kita harus punya penghangat ya, heater, food heater dan sebagainya. Nah ini pool bar kalau kamu barnya. Sorry. Misalnya kamu barnya cukup ramai di pool, kamu pisahin juga outletnya. Mungkin nanti ada bar khusus bartender di pool di hari Minggu, bikin jualan macam-macam gitu ya. Nah event-event biasa hari Minggu kan rame, mungkin bisa ada kid party dan segala macam ya. Expense sama, yang membedakan nanti outletnya ya. Sorry, ini saya sampaikan tadi nih. Kalau kamu nggak punya kitchennya cuma satu, kamu bagi expense-nya dasarnya dari revenue aja, percentage ya. Tapi kalau kamu udah punya kitchen masing-masing, misal coffee shop kitchennya sendiri, terus lounge kitchennya sendiri, apa namanya bangket punya kitchen sendiri, ya enak tuh. Kamu tinggal tiap barang-barang yang masuk ke outletnya ya jadi expense masing-masing. Jadinya kontrolnya lebih gampang. Mana chef mana yang paling bisa ngontrol food cost-nya kelihatan di situ ya. Nah, ini untuk kitchen bangket. Nah, ini kalau misalnya kitchennya punya sendiri, dia punya expand. Oh tadi kitchennya, oh, food cost apa namanya? Kitchennya digabung, tapi krunya ada sendiri. Bisa jadi kitchennya gede, main kitchen, tapi ada bagian untuk bangketnya gitu ya. Dia ada tim bangketnya sendiri gitu ya. Gajinya ada sendiri nih dari bangket chefnya, sous chefnya, atau mungkin CDP, waiter waitressnya, ada bangket manager, bangket operation, bangket sale, masuk ke payrollnya bangket gitu ya. Nanti kita lihat dari sini mana sih yang food cost-nya tinggi, mana yang payroll-nya tinggi. Kalau udah per outlet enak, gampang kamu tinggal apa namanya analisanya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, Belum, Bang. jadi ini kuisnya ya. Tolong nanti dijawab. Nanti ada pertanyaan yang sama mungkin di UAS-nya ya. Nanti di email ke saya seperti biasa. Baik, Pak Dino. Oke. Bisa nanti siapa namanya tuh ketua kelas di WA ke saya apa yang nggak masuk ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih dan see you again ya. Ini kan aktual terakhir ya. Iya, Pak, ini week terakhir untuk semester ini, Pak. Oke, thank you, see you. Thank you, Pak Dino.